Oke, kali ini kita akan belajar salah satu materi dalam Olimpiade, yaitu tentang bilangan habis dibagi. Dalam hal ini yang dipakai bukan bilangan negatif, bukan desimal, bukan juga dalam bentuk akar. Nah, jadi yang kita pakai hanya bilangan bulat. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, bilangan habis dibagi 1. Saya kira nggak ada masalah karena semua bilangan bulat pasti habis dibagi dengan 1. Yang kedua, bilangan habis dibagi 2. Yang perlu diperhatikan di sini digit genap. Digit terakhirnya genap. Jadi kalau digit terakhirnya genap pasti bilangan itu habis dibagi 2. Nah, selanjutnya ini ada catatannya, yaitu bilangan habis dibagi 2 pangkat n. Suatu bilangan habis dibagi 2 pangkat n jika dan hanya jika n digit terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat n. Ya, agak membingungkan ya kalau ketemu kalimat kayak gini. Nah, di sini 2 artinya kan 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 1 berarti n digit terakhir ini ya, tak kasih warna yang beda aja. N digit terakhir, n ini sama dengan pangkatnya ini. Dalam hal ini ya 1 ini. Berarti 1 digit terakhir harus habis dibagi 2 pangkat n. Berarti 1 digit terakhir harus habis dibagi 2. Gitu. Oke, kita ambil contoh. Nah, kayak gini. Apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 4, 2 habis dibagi 2? Dilihat digit terakhirnya aja. Digit terakhirnya 2. Nah, kebetulan 2 ini habis ya kalau dibagi 2. Artinya habis itu tidak bersisa. 2 bagi 2 kan dapatnya 1. Sisanya berapa? Nggak ada sisanya. Sisanya 0 gitu ya. Sehingga bisa dibilang 2 yang paling belakang ini habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Nah, tak kasih warna 2 ini. 2 ini maksudnya ya 2 yang sini nih ya. Karena habis dibagi 2. Karena 2 ini ya, tak tulis juga aja di sini. Karena 2 habis dibagi 2, maka 1, 2, 3, 4, 6, 4, 2 habis dibagi 2. Selanjutnya kita ke bilangan habis dibagi 3. Nah, cirinya ini. Jumlah semua digitnya habis dibagi 3. Oke, kita masuk ke contoh sekarang. Apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 4, 1 habis dibagi 3? Nah, ini gampang, tinggal dijumlahkan aja digitnya. Yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3. Ini ya digit itu 1, 2, 3. Kemudian ditambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Kita hitung sekarang. Ini 3 tambah 3 6 tambah 4 10 tambah 10 20 21. Nah, 21 kalau dibagi 3 kan dapatnya 7. Enggak sisa. Artinya bisa dibagi 3 tanpa sisa. Gitu kan? Berarti 21 habis dibagi 3. Nah, karena 21 habis dibagi 3, maka 1, 2, 3, 4, 6, 4, 1 juga habis dibagi 3. Oke, jadi kesimpulannya apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 4, 1 habis dibagi 3? Iya, habis dibagi 3. Selanjutnya kita masuk ke bilangan habis dibagi 4. Nah, ingat tadi di bilangan habis dibagi 2, nah ada kata-kata ini. Bilangan habis dibagi 2 pangkat n, suatu bilangan habis dibagi 2 pangkat n jika dan hanya jika n digit terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat n. Dan di sini 4. 4 artinya apa? Ya 2 pangkat 2. Artinya n digit terakhir berarti 2 di sini. Nah, ya kan? 2 digit terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat n. Nah, berarti 2 digit terakhir habis dibagi 2 pangkat n ya 4. Ya ini tadi. Ya kan? Nah, ini catatannya.
2 digit terakhir habis dibagi 4. Jadi ngelihatnya cuma 2 digit yang terakhir aja. Kita masuk ke contoh soal. Apakah 1, 2, 3, 4, 6, 3, 6 habis dibagi 4? Ngelihatnya ke 2 digit terakhir 36. Apakah 36 habis dibagi 4? Ya, 36 dibagi 4 dapatnya 9. Sisa 0. Nah, artinya apa? 36 habis dibagi 4. Ini 6 ya. Karena 36 habis dibagi 4, maka 1, 2, 3, 4, 6, 3, 6 juga habis dibagi 4. Nah, ini kesimpulannya. Kalau bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 3, 6 habis dibagi 4. Selanjutnya kita ke bilangan habis dibagi 5. Bilangan habis dibagi 5 cirinya adalah digit terakhir 0 atau 5. Nah, ini gampang. Saya kira ini tidak susah ya. Nah, contoh soal. Nah, ini apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 3, 6, 0 habis dibagi 5? Lihat digit terakhir. Nah, digit terakhir 0. Berarti kalau digit terakhir 0 ya pasti habis dibagi 5. Selanjutnya bilangan habis dibagi 6. Nah, di sini ada catatan. Ini catatannya. Syarat atau ciri bilangan habis dibagi M kali N adalah bilangan tersebut harus habis dibagi M dan N. Dengan syarat M dan N mempunyai FPP 1. Kita tahu 6 ini adalah perkalian dari sebuah angka ya. Perkalian dari angka, yaitu bisa 1 kali 6 atau 2 kali 3 gitu ya. Yang dipakai yang mana? Ya yang 2 kali 3. Karena 2 tadi ada cirinya, 3 juga ada cirinya. Nah, berarti bilangan yang habis dibagi 6, bilangan tersebut harus habis dibagi 2 dan 3. Oke, kita masuk ke contoh sekarang. Nah, apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 3, 2 habis dibagi 6? Nah, yang pertama, apakah bilangan ini habis dibagi 2? Oh ya, digit terakhir 2. Nah, berarti bilangan ini habis dibagi 2. Ingat ya, bilangan yang habis dibagi 2, digit terakhirnya yang belakang ini harus genap. Nah, ini 2 kan, berarti habis dibagi 2. Kemudian kita cek apakah bilangan ini habis dibagi 3. Caranya gimana? Ini tinggal dijumlahkan aja. Jumlah digitnya kan harus habis dibagi 3 untuk bilangan yang habis dibagi 3. Oke, sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini 6 tambah 4 10. 10 tambah 6 16. 16 tambah 5 21. Oke, 21 habis dibagi 3. Nah, karena 21 habis dibagi 3, maka 1, 2, 3, 4, 6, 3, 2 juga habis dibagi 3. Selanjutnya karena bilangan ini yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 3, 2 habis dibagi 3 juga habis dibagi 2 ya. Habis dibagi 2 juga habis dibagi 3. Maka bisa kita ambil kesimpulan kalau bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 3, 2 pastilah habis dibagi 6. Oke, ini jawaban sekaligus kesimpulan dari contoh soal yang kita bahas, yaitu apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 3, 2 habis dibagi 6? Jawabnya iya, habis dibagi 6. Selanjutnya kita ke bilangan habis dibagi 7. Nah, ini cirinya. Bila bilangan satuannya dikalikan 2 dan menjadi pengurang dari bilangan tersisa. Jika hasilnya habis dibagi 7, maka bilangan itu habis dibagi 7.
Contohnya seperti ini, apakah bilangan 5, 2, 3, 6 habis dibagi 7? Nah, perhatikan di sini. Bagian satuannya dikali 2 menjadi pengurang dari bilangan tersisa. Satuannya di sini 6. Nah, 6 dikali 2 selanjutnya jadi pengurang dari bilangan tersisa, yaitu 5, 2, 3. Berarti jadinya ya 5, 2, 3 dikurangi 6 kali 2. Sehingga akan kita peroleh 5, 2, 3 dikurangi 12. Ini tinggal dihitung ya, dapatnya 511. Gini. Nah, ini masih belum bisa langsung dibagi 7 ya. Terlalu panjang kalau langsung ya. Ini kita proses seperti ini lagi. Yang paling belakang kan angka 1. Nah, berarti 51 dikurangi yang belakang ini 1 dikali 2. Sehingga akan kita peroleh 51 dikurangi 2, dapatnya 49. Nah, 49 jelas habis dibagi 7. Sehingga dapat kita simpulkan kalau 5, 2, 3, 6 habis dibagi 7. Ini kalau pakai aturan dari bilangan habis dibagi 7. Atau ada cara lain, yaitu dikali dengan 1, kemudian negatif 2, kemudian 4, kemudian negatif 1, 2, negatif 4, dan seterusnya. Nah, atau kalau bingung ya ini 1, 2, 4. 1, 2, 4. Kemudian ini ada tandanya, plus min plus min. Ini plus nggak perlu ditulis ya. Ini plus sebenarnya gini. Ini min, kemudian plus, ini min, plus min, dan seterusnya. Cara makainya gimana? Cara makainya gini. Ini 5, 2, 3, 6. Nah, ini berarti dikali dengan 1, 2, 4. Sini 1. Yang depan plus, sini minus, sini plus, sini minus. Selang-seling ya, plus min gitu. Ini dikali. Kalau dikali dapatnya 5, kemudian min 4. 3 kali 4, 12 plus 12 ya. 6 kali min 1 min 6. Kita kurangkan. 5 min 4 kan 1, 12 min 6 dapatnya 6. Nah, kalau dijumlahkan ini 7. Nah, kita tahu 7 habis dibagi 7. 7 bagi 7 kan dapatnya 1, sisa 0 kan? Karena 7 habis dibagi 7, maka dapat kita ambil kesimpulan kalau 5, 2, 3, 6 habis dibagi 7. Nah, ini terserah mau pakai cara mana, sama saja. Yang pasti 5, 2, 3, 6 habis dibagi 7. Selanjutnya bilangan habis dibagi 8. Ingat, nah ini. Bilangan habis dibagi 2 pangkat n. Suatu bilangan habis dibagi 2 pangkat n. Dalam hal ini 2 pangkat 3 ya. 8 kan 2 pangkat 3 ya kan. Jika dan hanya jika n digit terakhir. Nah, berarti berapa ini? 3 digit terakhir ya. 3 digit terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat n. Berarti ya habis dibagi 8. Nah, kita sudah dapat ini. Bilangan yang habis dibagi 8. 3 digit terakhir habis dibagi 8. Oke, kita ke contoh sekarang. Apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 0, 3, 2 habis dibagi 8? Ambil 3 digit terakhir. Nah, 3 digit terakhir 032 atau 32 ya, karena depannya 0 gitu. 032 jelas, 32 kalau dibagi 8 dapatnya kan 4. Artinya 32 dalam hal ini kita nulisnya 032 habis dibagi 8. Karena 032 atau 32 habis dibagi 8, maka dapat kita ambil kesimpulan kalau 1, 2, 3, 4, 6, 032 juga habis dibagi 8. Selanjutnya kita masuk ke bilangan habis dibagi 9. Nah, bilangan habis dibagi 9, jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Ini mirip dengan yang dibagi 3 ya.
Kalau yang dibagi 3 jumlah digitnya habis dibagi 3. Kalau dibagi 9 ya jumlah digitnya habis dibagi 9. Selanjutnya kita ke contoh soal, apakah 1, 2, 3, 0, 6, 0, 4, 2 habis dibagi 9? Kita tinggal jumlahkan digit-digitnya aja. Di sini kita jumlahkan 1 plus 2 plus 3 plus 0 plus 6 plus 0 plus 4 plus 2. Kalau dijumlahkan 6 tambah 6 12 tambah 6 18. Nah jelas 18 habis dibagi 9. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan kalau 1, 2, 3, 0, 6, 0, 4, 2 habis dibagi 9. Selanjutnya bilangan habis dibagi 10. Digit terakhir atau satuannya 0. Nah ini termasuk yang paling gampang ya. Kita ambil contoh di sini. Apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 0, 3, 0 habis dibagi 10? Lihat digit terakhir. Nah digit terakhir 0. Nah ya sudah, berarti bilangan ini habis dibagi 10. Selanjutnya bilangan habis dibagi 11. Nah ini, suatu bilangan habis dibagi 11 jika dan hanya jika selisih antara jumlah digit dari bilangan tersebut pada posisi ganjil. Jadi digit-digitnya dijumlahkan pada posisi ganjil dengan jumlah digit dari bilangan tersebut pada posisi genap habis dibagi 11. Jadi digit pada ganjil dijumlahkan digit pada posisi ganjil dijumlahkan, nah nanti dikurangkan dengan digit pada posisi genap. Nah nanti hasilnya harus habis dibagi 11 gitu. Contoh, apakah 95, 945, 351 habis dibagi 11? Nah ini tinggal dijumlahkan ya, digit pada posisi ganjil berarti ya 9, 5 sama 5. Yang ganjil ya, 9 plus 5 plus 5 sama dengan 19. Kalau pada posisi genap kita pakai warna beda ya supaya kelihatan beda. Yaitu di sini 4, 3 sama 1. Berarti 4 tambah 3 tambah 1. Dapatnya berapa ini? 8. Nah ini kemudian kan yang dibilang di sini, yang dinyatakan di pengertian ini selisih ya. Selisih. Berarti ini dikurangkan. Dapatnya 11. Oh, ternyata 11 ini selisihnya antara jumlah yang ganjil sama jumlah yang genap. Jelas 11 habis dibagi 11 ya. 11 dibagi 11 kan dapatnya 1 tanpa sisa. Habis dibagi 11. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau 945, 351 juga habis dibagi 11. Ini boleh kayak gini, atau kalau kebingungan dikali aja. Plus min gitu. Jadi ini boleh pakai gini. Ini kan ada, tak taruh sini ya, 945, 351. Jadi yang genap, yang ganjil ini dikali 1, yang genap dikali min 1. Sama ini nanti hasilnya. Nah ini kalau dihitung kan 9 min 4 plus 5 min 3 plus 5 min 1. Tinggal dijumlahkan. Pasti nanti hasilnya sama, yaitu 11. Sama ini maksudnya sama dengan inilah ya, 11 ini ya. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau angka 945, 351 habis dibagi 11. Kita lanjut ke bilangan yang habis dibagi 12. Ingat, syarat atau ciri bilangan habis dibagi M kali N adalah bilangan tersebut habis dibagi M dan habis dibagi N. Dengan M dan N memiliki FBB 1. Nah, 12 ini kan bisa dibuat menjadi perkalian dua bilangan. Nah, katakanlah bilangannya itu M kali N. Cari bilangan yang dikalikan, hasilnya 12, tapi FBB-nya 1. Nah, berarti berapa? 3 sama 4. Nah ini, sehingga syarat bilangan yang habis dibagi 12 ya, bilangan tersebut harus habis dibagi 3 dan habis dibagi 4. Oh ya, sebelumnya diingat sebelum ke contoh soal, syarat habis
dibagi 3, syarat bilangan habis dibagi 3, bilangan tersebut adalah jumlah digitnya habis dibagi 3. Kemudian kalau bilangan habis dibagi 4, 2 digit terakhir harus habis dibagi 4. Nah, kita ke contoh soal. Apakah bilangan 945312 habis dibagi 12? Nah, kita cek. Untuk yang pertama, apakah bilangan tersebut habis dibagi 3? Kita hitung di sini. Cirinya bilangan habis dibagi 3, jumlah digitnya habis dibagi 3. Oke, kita jumlahkan digitnya. Berarti kan 9 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2. Oke, kita hitung 9 tambah 4 13 tambah 5 18 tambah 3 21 21 tambah 1 22 tambah 2 24 ya. Oke, 24 habis dibagi 3. Ya kan? 24 bagi 3 kan dapat 8. Artinya 24 habis dibagi 3. Kemudian apakah bilangan ini habis dibagi 4? Nah, ini dilihat 2 digit terakhir habis dibagi 4. 2 digit akhir. Nah, 12. Nah, 12 jelas kalau 12 dibagi 4 habis, yaitu dapatnya kalau mau dibagi ya 12 bagi 4 3. Ini tapi cukup ditulis aja habis dibagi 4. Nah, karena 945312 habis dibagi 3 maupun dibagi 4, maka kita sudah bisa membuktikan kalau 945312 habis dibagi 12. Selanjutnya kita belajar tentang bilangan habis dibagi 13. Nah, cirinya ini, bilangan habis dibagi 13 adalah bilangan asal dipisahkan satuannya, kemudian dikali 9 atau multiplier dari 13, dan bilangan setelah dipisahkan tadi dikurangi dengan 9 kali bilangan satuannya. Oke, membingungkan ya kalau lihat kata-katanya. Jadi kita ke contoh soal aja supaya lebih gampang memahaminya. Nah, ini contohnya. Apakah bilangan 3419 habis dibagi 13? Nah, katanya gimana ini? Bilangan asal dipisahkan dengan satuannya. Nah, satuannya di sini yang paling belakang yaitu 9. Berarti 341 dipisahkan dengan 9. Kemudian dikali 9 multiplier dari 13. Nah, yang dikali 9 ini yang belakang, ini satuannya ya. Dan bilangan setelah dipisahkan tadi dikurangi dengan 9 kali bilangan satuan. Oh gitu. Jadi 341 ini dikurangi dengan 9 kali bilangan yang dipisah. Kebetulan ini sama ya. Satuannya 9. Ini sebenarnya ini dikali 9 gitu. 9 dikali 9. Ini aturannya dikali dengan 9. Ini kebetulan sama ya, 9 sama 9. Ya udah nggak apa, kita hitung aja. Nah, ini kan berarti dapatnya kan 341 dikurangi 81 gitu. Sehingga dapatnya berapa? 260. Nah, 260 ini sebenarnya bisa kalau mau dibagi 13. Tapi kita pakai aturan yang atasnya ini tadi, yaitu angka satuannya dipisahkan. Nah, berarti ya 26 sama 0 dipisahkan. Nah, ya kan? Nolnya ini nanti dikurangi ya, sorry, dikurangi gini. Kemudian untuk nolnya ini dikali dengan 9. Gini, dikali dengan 9. Oh, kok hilang tiba-tiba ini minnya. Ini dikurangi gini. Sehingga dapatnya ya 26 dikurangi 0. Nah, ini dapatnya 26 dikurangi 0 ya. 26 min 0 dapatnya 26. Nah, 26 dibagi 13 jelas ya. Habis dibagi 13 kan. 26 kalau dibagi 13 kan hasilnya 2. Berarti ini habis dibagi 13. Nah, karena 26 habis dibagi 13, maka dapat kita ambil kesimpulan kalau 3419 juga habis dibagi 13. Ini cara pertama. Kalau kebingungan pakai kayak gini, ada cara yang lain, nah, yaitu dikali. Ini langsung nanti dikali dengan 139 gitu. 139 139 dan seterusnya. Nah, tergantung banyaknya angka ya.
Dan ini selang-seling plus min plus min plus min gitu. Tapi ngaliknya dari belakang. Nah, caranya gimana? Di sini kan ada 3 4 1 9. Nah, ini dikali 1 3 9. Nah, ini 1. Udah, berhenti sampai sini. Kemudian ini plus min, ini dikali. Nah, sehingga kalau dikali dapatnya min 3 plus 36 min 3 plus 9. Nah, ini kalau dihitung dapatnya 39. 39 jelas habis dibagi 13. Nah, karena 39 habis dibagi 13, maka ya 3419 ini tadi ya, habis dibagi 13. Oke, sama ya. Sama-sama bisa digunakan. Selanjutnya kita masuk ke bilangan yang habis dibagi 14. Nah, ingat ini syarat atau ciri bilangan habis dibagi M kali N adalah bilangan tersebut habis dibagi M dan habis dibagi N. Ya, ingat-ingat. Syarat dari bilangan yang habis dibagi M kali N harus habis dibagi M, juga habis dibagi N. Selain itu, M sama N memiliki FBB 1. Jadi kita harus nyari 14 itu perkalian dari angka berapa sama berapa yang FBB-nya 1. Jelas ini perkalian dari 2 sama 7. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan kalau bilangan habis dibagi 14 harus habis dibagi 2 maupun 7. Oke? Ingat syarat dari bilangan habis dibagi 2. Nah, ini digit terakhir harus genap, yaitu bilangan atau digitnya harus 0, 2, 4, 6, atau 8. Kemudian bilangan habis dibagi 7. Nah, ini caranya. Masih ingat ya? Bila bagian satuan dikali 2 menjadi pengurang dari bilangan tersisa dan hasilnya habis dibagi 7, maka bilangan itu habis dibagi 7. Atau bisa juga dikali dengan 124 gitu ya, yang mana juga plus min gitu. Kurang lebih mirip dengan yang 13 tadi ya. Oke, kalau gitu kita ke soal aja yang supaya lebih jelas. Nah, ini apakah 5236 habis dibagi 14? Nah, yang pertama cek apakah habis dibagi 2. Jelas unit digitnya 6. Nah, ini berarti ini bisa kita simpulkan habis dibagi 2. Nah, kemudian apakah habis dibagi 7? Nah, kita harus cek. Kita pakai cara yang lebih cepat aja ya. 5, 2, 3, 6. Nah, ini dikali dengan 1, 2, 4. Nah, ini urut 1, 2, 4, 1, 2, 4. Tapi ternyata stuck sampai di sini 1. Ya udah. Dan ini plus min, selang-seling gitu. Ini tinggal dikalikan. Nah, kalau dikalikan 5 min 4, 12 min 6. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja. Kalau dijumlahkan 5 kurangi 4 kan dapat 1. 1 tambah 12, 13 kurangi 6, 7. Nah, 7 jelas habis dibagi 7. Karena 7 habis dibagi 7, maka 5, 2, 3, 6 habis dibagi 7. Karena 5, 2, 3, 6 habis dibagi 7, juga habis dibagi 2, maka bisa diambil kesimpulan kalau 5, 2, 3, 6 habis dibagi 14. Oke. Kakak ulangin lagi, karena 5, 2, 3, 6 habis dibagi 2 maupun dibagi 7, maka 5, 2, 3, 6 habis dibagi 14. Kita lanjut ke bilangan habis dibagi 15. Nah, ini lagi syaratnya ya. Syarat atau ciri bilangan habis dibagi M kali N. Nah, bilangan tersebut habis dibagi M dan habis dibagi N. Dengan syarat M dan N FPB-nya 1. Kita cari 15 menjadi perkalian dari dua bilangan, yang mana FPB dari perkalian dua bilangan tersebut, adalah 1. Yaitu berapa? 3 kali 5. Gitu ya. 3 sama 5. Oke, nah sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau bilangan yang habis dibagi
Kalau bilangan yang habis dibagi 15, maka bilangan tersebut harus habis dibagi 3 dan juga habis dibagi 5. Ingat bilangan yang habis dibagi 3, nah ini jumlah digitnya habis dibagi 3. Kalau bilangan yang habis dibagi 5, digit terakhir 0 atau 5. Kita ke contoh soal. Nah ini, apakah bilangan tersebut habis dibagi 3? Nah ini tinggal dijumlahkan digitnya. 5 tambah 0 tambah 5 tambah 0. Kalau bingung ya kita tulislah. 5 tambah 0 tambah 5 tambah 0 tambah 5. Dapatnya 15. Jelas 15 habis dibagi 3. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau bilangan 50505 habis dibagi 3. Pertanyaan yang kedua, apakah habis dibagi 5? Lihat digit terakhir. Lihat digit terakhir, digit terakhirnya 5. Nah, digit terakhirnya 5 artinya apa? Ya habis dibagi 5. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan kalau 50505 habis dibagi 5. Karena bilangan 50505 habis dibagi 5 juga habis dibagi 3, maka bisa kita ambil kesimpulan kalau bilangan 50505 habis dibagi 15. Lanjut ke selanjutnya, bilangan habis dibagi 16. Nah ini ingat, bilangan habis dibagi 2 pangkat n. Suatu bilangan habis dibagi 2 pangkat n jika dan hanya jika n digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat n. Nah ini 16. 16 artinya kan 2 pangkat 4. Betul ya, 2 pangkat 4. Nah artinya apa? N digit terakhir, ini kalau 2 pangkat n ya bilangnya n digit terakhir. Kalau 2 pangkat 4 ya berarti 4 digit terakhir. 4 digit terakhir. N digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat n kan? Berarti ya habis dibagi 2 pangkat n, ya 2 pangkat 4. Nah 2 pangkat 4 kan ya 16 gitu kan. Nah berarti ya 4 digit terakhir habis dibagi 16. Langsung tak tulis gitu aja ya. Oke ini ya, 4 digit terakhir habis dibagi 16. Kita akan contoh soal. Apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 0, 0, 3, 2 habis dibagi 16? Lihat 4 digit terakhir 0, 0, 3, 2. Nah berarti kan 0032 ya kita ambil 32 nya aja. 00 nya ini ya abaikan atau hilangkan. 32 dibagi 16 jelas ya, bisa ya. Dapatnya 2 atau enggak sisa gitu ya. Oke lah, berarti ya habis dibagi 16. Nah, karena 0032 habis dibagi 16, berarti ya bilangan 1, 2, 3, 4, 0032 habis dibagi 16 gitu. Habis dibagi 16. Ini ada tulisannya. Oke, saya kira nggak ada masalah untuk bilangan habis dibagi 16. Selanjutnya kita masuk ke bilangan habis dibagi 17. Nah ini ciri bilangan habis dibagi 17 adalah jika bilangan tersebut dipisahkan antara satuannya dan sisa angkanya, kemudian jika sisa angkanya dikurangi dengan 5 kali satuannya dan hasilnya habis dibagi 17, maka bilangan semula habis dibagi 17 gitu. Jadi satuannya dipisah, kemudian dikali dengan 5, kemudian dikurangkan ya. Oke, lebih mudahnya kita ke contoh soal aja. Nah ini, apakah bilangan 5338 habis dibagi 17? Nah satuannya dipisah. Satuannya kan 8 ini dipisah. Sehingga dapatnya ya 533 gini. Ini nanti dikurangi dari 8 ini tadi, yang dipisah ini 8 dikali 5. Nah, jadi yang dipisah dikali 5 dikurangkan. Sehingga dapatnya kan 533 dikurangi 40. Nah, ini kalau dihitung dapatnya 493. Nah, 493 kan masih ribet juga. Habis dibagi 17 apa enggak gitu kan. Kita permudah lagi. Nah, kakak taruh di sebelah samping sini ya. 493 ini dipisah. Yang depan 49, yang belakang 3. Nah, 3-nya ini dikali 5. Jadi satuannya atau yang belakang ini dikali 5 ya. Kemudian dikurangkan. Nah, 49 dikurangi 15. Dapatnya 34. Jelas 34 habis dibagi 17. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan
kalau 5338 habis dibagi 17. Selanjutnya untuk bilangan habis dibagi 18, ingat, nah ini. Syarat atau ciri bilangan habis dibagi M kali N. Bilangan tersebut harus habis dibagi M dan habis dibagi N dengan M dan N mempunyai FPB 1. Nah, kita cari 18 menjadi perkalian dari dua angka, yang mana FPB-nya dari dua angka tersebut adalah 1. Jelas? 2 kali 9. 2 sama 9 kan FPB-nya 1. Ini ya, sehingga syarat dari bilangan habis dibagi 18, bilangan tersebut habis dibagi 2 dan 9. Oke, kita ke ini cuma pengingat aja ya, bilangan yang habis dibagi 2, digit terakhirnya genap, yaitu 0, 2, 4, 6, atau 8. Bilangan habis dibagi 9, nah ini, jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Kita ke contoh soal, nah ini. Apakah bilangan 18108 habis dibagi 18? Nah, kita cek yang pertama, habis dibagi 2, jelas. Digitnya 8, dapat diambil kesimpulan karena unit digitnya atau digit satuannya atau digit yang terakhir ya 8, maka genap, maka habis dibagi 2. Pertanyaan yang kedua, apakah habis dibagi 9? Nah, ini dijumlahkan 1 tambah 8 tambah 1 tambah 0 tambah 8. Jadi digit-digitnya dijumlahkan. Nah, dapatnya 1 tambah 8 kan 9. 9 tambah 1, 10. Tambah 0 tetap 10, tambah 8, 18. Jelas 18 habis dibagi 9. Karena 18 habis dibagi 9, nah berarti ya ini juga habis dibagi 9. Gitu ya. Yaitu 18108 habis dibagi 9. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan, karena sudah habis dibagi 2 maupun habis dibagi 9, kita bisa ambil kesimpulan kalau 1818108 habis dibagi 18. Selanjutnya kita bahas tentang bilangan habis dibagi 19. Nah, ini cirinya. Ciri bilangan habis dibagi 19 yaitu jika satuannya, nah ini laki-laki satuannya ya, dipisah gitu kan, dikali 2. Nah, dan ditambahkan pada angka sisa. Nah, jadi ditambahkan dari angka yang ada sisa, yang di depannya tadi ya, angka yang ada di depannya tadi. Hasilnya harus habis dibagi 19. Oke, lebih jelasnya kita ke contoh soal aja ya. Lebih enak jelasin lewat contoh soal. Nah, ini. Yang pertama yang belakang ini, 7 ini dipisah. Sehingga dapatnya ya 993, 7-nya dipisah. Kemudian diapakan? Dikalikan 2. Nah, ini dikali 2. Kemudian ini ditambah. Nah, gini maksud dari kalimat yang ada di atasnya tadi. Sehingga dapatnya 993. 3 ini ya, jelek sekali. 3 ditambah 14. Ini bisa dijumlahkan ya, dapatnya 1007. Nah, 1007 ini masih ribet juga kalau harus dibagi dengan 19. Nah, ini 7-nya yang belakang dipisah. Sehingga dapatnya ya 1000 ditambah 7. Nah, ini sama, dikali 2. Nah, setelah dipisah dikali 2 dijumlahkan. Sehingga dapatnya 100 tambah 14. Dapatnya 114. 114 itu ini enggak ada nolnya ya. Kita hapus dulu. Nah, kalau mau dilanjutin supaya lebih gampang, 114 ini dipisah lagi. Dapatnya kan 11, sisanya masih 4. Satuannya 4 dipisah. Nah, 4-nya ini dikali 2. Ini ditambah lagi. 11 ditambah 8, ya kan? Dapatnya 19. Jelas 19 habis dibagi 19. Karena sama ya. 19 habis dibagi 19 ya 1 ya. Sebentar, ini tak perbaiki tulisannya dulu. Nah, karena yang terakhir ini 19 habis dibagi 19, maka kita bisa ambil kesimpulan kalau 9937 habis dibagi 19.